Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 32 sampai dengan ayat 40. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 32 sampai dengan ayat 40. Inti dari ayat emas renungan kita adalah iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Setia dan Tidak Dilupakan, ditulis oleh Leslie Koh. Mari kita mulai kisah inspiratif. Beranjak dewasa, Sean tidak terlalu mengenal apa artinya memiliki keluarga. Ibunya sudah meninggal dunia dan ayahnya hampir tidak pernah berada di rumah. Ia sering merasa kesepian dan terlupakan. Namun, sepasang suami istri yang tinggal di dekat rumahnya mengulurkan tangan mereka kepada Sean,
mereka membawa Sean ke rumah mereka, dan menjadikan anak-anak mereka sebagai kakak baginya. Semua ini membuat Sean yakin bahwa ia dicintai. Mereka juga membawa Sean ke gereja, dan sekarang ia sudah menjadi seorang pemuda yang percaya diri dan pemimpin kaum muda di gerejanya. Meski pasangan tadi berperan penting dalam mengubahkan hidup seorang anak muda, apa yang mereka lakukan untuk Sean tidak banyak diketahui oleh jemaat gereja. Namun, Allah tahu, dan saya yakin bahwa kesetiaan mereka akan dihargai suatu hari nanti, seperti dengan orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar pahlawan iman di Ibrani 11. Pasal tersebut dimulai dengan nama-nama besar dalam kitab suci, hingga berlanjut dengan menyebut tentang sejumlah orang yang mungkin tidak akan pernah kita kenal, tetapi yang dipuji karena iman mereka memberikan kesaksian yang baik. Penulisnya pun berkata, dunia ini tidak layak bagi mereka. Sekalipun perbuatan baik kita mungkin tidak diketahui orang lain, Allah melihat dan mengetahuinya. Apa yang kita lakukan bisa jadi terlihat sepele, sebuah perbuatan baik atau perkataan yang menguatkan, tetapi Allah dapat memakainya bagi kemuliaan namanya, menurut waktu dan caranya sendiri. Allah tahu, walaupun orang lain tidak. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, perbuatan sederhana apa yang dapat Anda lakukan bagi seseorang hari ini? Bagaimana Anda dapat mengingatkan diri sendiri bahwa Allah mengetahui hati dan perbuatan Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Penulis kitab Ibrani, yang tidak diketahui namanya, menulis untuk mendorong orang percaya berlatar belakang Yahudi agar tetap setia selama didera penganiayaan yang berat. Ia menyebutkan secara khusus orang-orang terkenal dalam sejarah Israel yang hidup karena iman, Ibrani 11 ayat 4 sampai dengan ayat 32, dan menekankan bahwa banyak orang lain telah hidup demikian. Ibrani 11, bagian yang juga dikenal dengan sebutan saksi-saksi iman, ini mengingatkan kita bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Menurut sang penulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saksi-saksi iman yang setia itu menunjukkan seperti apa rupa iman ketika mereka dengan teguh berpegang pada janji Allah untuk mereka. Meski mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu pada masa hidup mereka. Bagaimana seharusnya orang Kristen memandang kekayaan? Pandangan Kristen mengenai kekayaan harus bersumber dari Alkitab. Berkali-kali disebutkan dalam Perjanjian Lama bahwa Allah memberi kekayaan kepada umatnya. Salomo dijanjikan kekayaan dan menjadi orang yang paling kaya dari semua raja di bumi. Daud mengatakan dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Abraham, Yakub, Yusuf, Raja Yosafat, dan banyak tokoh lainnya diberkati oleh Allah dengan kekayaan. Namun, orang-orang Yahudi memang bangsa yang dipilih Allah untuk dianugerahi janji-janji dan berkat duniawi. Mereka diberikan tanah dan semua kekayaan yang ada di dalamnya. Sebaliknya, dalam Perjanjian Baru, ada standar yang berbeda. Gereja tidak pernah diberikan tanah atau janji kekayaan. Surat Efesus 1 ayat 3 mengatakan,
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Yesus Kristus berfirman di Injil Matius 13 ayat 22 tentang benih firman Allah yang jatuh di tengah semak duri dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini adalah referensi pertama terkait kekayaan duniawi dalam Perjanjian Baru. Jelas, ini bukan sesuatu yang positif. Di Injil Markus 10 ayat 23, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Bukan berarti tidak mungkin karena semuanya mungkin bagi Allah, namun itu akan menjadi sesuatu yang dinyatakan sukar. Di Injil Lukas 16 ayat 13, Yesus menyinggung soal mamon, kata Aram untuk kekayaan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sekali lagi, Yesus menggambarkan kekayaan sebagai sesuatu yang berpengaruh negatif terhadap spiritualitas seseorang. Termasuk salah satu hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Di surat Roma 2 ayat 4, Allah berbicara tentang harta sejati yang Dia bawa kepada umat manusia. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini adalah kekayaan yang memberikan seseorang hidup yang kekal. Sekali lagi, hal ini diungkapkan di surat Roma 9 ayat 23-24, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Juga di dalam surat Efesus 1 ayat 7 berkata demikian, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Memahami Allah yang bersedia memberikan pengampunan, Paulus memuji Allah di surat Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Penekanan di Perjanjian Baru adalah mengenai kekayaan Allah di dalam kita, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Allah benar-benar ingin menunjukkan kekayaannya kepada kita di surga, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kekayaan yang Allah inginkan untuk kita, aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ayat terpenting bagi orang percaya dalam Perjanjian Baru terkait kekayaan adalah Filipi 4 ayat 19 berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus."
Pernyataan ini ditulis oleh Paulus karena orang Filipi mengirim persembahan korban untuk memenuhi segala kebutuhannya. Di surat 1 Timotius 6 ayat 17 berkata demikian, Paulus memberikan peringatan kepada orang kaya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Surat Yakobus 5 ayat 1-3 memperingatkan soal kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sepantasnya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Topik mengenai kekayaan terakhir kalinya disinggung di surat Wahyu 18 ayat 16b, yang berbicara tentang kehancuran besar Babel. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Israel diberikan janji-janji dan berkat duniawi sebagai umat pilihan Allah di muka bumi ini. Allah memberikan banyak ilustrasi, contoh, dan kebenaran melalui mereka. Banyak orang hanya menginginkan berkat mereka, tapi tidak pernah menyadari kutukan yang menimpa mereka. Allah telah menyatakan sebuah pelayanan yang lebih agung melalui Yesus Kristus. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Allah tidak mengutuk atau menyalahkan siapapun karena memiliki kekayaan. Kekayaan bisa diperoleh dari berbagai sumber, tetapi Dia memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh mencari kekayaan ketimbang mencari Allah. Juga mereka yang mempercayai kekayaan lebih daripada Allah. Keinginan terbesarnya adalah agar kita menetapkan hati pada hal-hal yang di atas, bukannya pada hal-hal yang ada di bumi ini. Hal ini mungkin terdengar begitu ideal dan sulit untuk dilakukan. Tetapi Paulus menulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rahasia untuk bisa melakukan ini, menerima Kristus sebagai juru selamat dan mengizinkan Roh Kudus untuk menyelaraskan pikiran dan hati kita dengan hati dan pikirannya. Tanpa iman tak mungkin berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 berkata demikian. Namun, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nas hari ini merupakan bagian dari pasal yang dikenal sebagai Galeri Orang-orang Iman, atau Katalog Iman. Dalam pasal ini mencatat beberapa tokoh dari Perjanjian Lama yang hidup dengan iman yang kuat kepada Allah dan mencatat pencapaian-pencapaian mereka karena iman mereka. Ayat 6 menggarisbawahi pentingnya iman dalam hubungan manusia dengan Allah. Dalam ayat tersebut, penulis menyatakan bahwa tanpa iman, seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hal ini berarti iman adalah kunci atau dasar dalam berhubungan dengan Allah. Ketika seseorang datang kepada Allah, itu artinya ia memiliki iman bahwa Allah itu ada dan benar-benar ada. Selain itu,
Ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini menegaskan bahwa iman yang tulus dan tekun dalam mencari Allah akan dihargai dan dihadiahi olehnya. Ayat ini merupakan pengingat bagi pembaca Ibrani untuk tidak goyah dalam iman mereka, terutama di tengah-tengah tekanan dan cobaan. Seluruh kitab Ibrani bertujuan untuk menguatkan orang-orang Kristen dalam keyakinan mereka dan mengajak mereka untuk hidup dengan iman yang teguh dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Apa tujuan penulis menyatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah? Ada beberapa tujuan pernyataan ini, yakni: pertama, untuk memperjelas persyaratan hubungan dengan Allah, penulis ingin menegaskan bahwa iman adalah syarat utama dalam berkenan kepada Allah. Tanpa iman, seseorang tidak akan dapat mengenal dan berhubungan dengan Allah secara penuh. Iman adalah fondasi yang diperlukan untuk menjalin hubungan rohaniah dengan Sang Pencipta. Kedua, untuk menekankan keyakinan tentang Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bagi mereka yang datang kepada Allah, mereka percaya bahwa Allah itu ada. Artinya, iman ini mencakup keyakinan kuat bahwa Allah adalah realitas yang nyata, bukan sekadar konsep abstrak atau mitos. Ini adalah panggilan bagi pembaca untuk memperkuat keyakinan mereka tentang eksistensi Allah. Ketiga, untuk mengingatkan tentang penghargaan bagi pencari Allah yang tulus. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini menunjukkan bahwa Allah menghargai dan memberkati mereka yang dengan tulus mencarinya dengan hati yang jujur. Penulis ingin membawa penghiburan dan dorongan kepada pembacanya agar terus mencari Allah dengan sepenuh hati, karena ada hadiah yang menanti bagi mereka yang bertekun dalam mencarinya. Secara keseluruhan, tujuan dari ayat ini adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan pembaca, mengingatkan mereka akan pentingnya hubungan yang erat dengan Allah, serta mendorong mereka untuk hidup dengan dedikasi yang tulus dalam mencarinya. Ayat ini mencerminkan semangat dari seluruh kitab Ibrani, yang bertujuan untuk menguatkan iman dan keyakinan orang-orang Kristen Yahudi agar tetap setia kepada Kristus dalam menghadapi cobaan dan tantangan kehidupan. Dari pendalaman kita atas pernyataan penulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 6 menimbulkan beberapa refleksi penting yang bisa direnungkan, yakni: pertama, pentingnya iman. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya iman dalam kehidupan rohaniah seseorang. Iman bukanlah sekadar aspek tambahan dalam kepercayaan, melainkan dasar utama dalam hubungan dengan Allah. Tanpa iman, seseorang tidak dapat benar-benar mengenal dan berkenan kepadanya. Kedua, pentingnya keyakinan tentang Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa keyakinan kuat tentang eksistensi Allah adalah kunci untuk berhubungan dengannya. Keyakinan ini bukan hanya sekadar berpegang pada konsep teologis, tetapi meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, hidup, dan aktif dalam kehidupan kita. Ketiga, pentingnya arah dan fokus hidup. Perenungan atas ayat ini mengajak kita untuk merenungkan arah dan fokus hidup kita. Siapa yang kita cari dan tuju dalam hidup ini? Apakah hati kita tulus mencari Allah dan mengenalnya lebih dalam? Hal ini mengingatkan kita untuk mengutamakan hubungan rohaniah kita dengan Allah di atas segala hal lain dalam hidup. Keempat,
Ada upah dalam mencari Allah. Pernyataan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan dan kesungguhan dalam mencari Allah. Kehidupan rohaniah memerlukan usaha dan dedikasi untuk terus berusaha mengenal Allah dengan lebih baik. Dalam keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana iman, keyakinan, dan usaha sungguh-sungguh dalam mencari Allah merupakan hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena itu, Tuhan menuntun kita untuk hidup dalam ketergantungan dan persekutuan dengan Allah, mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang abadi dan berharga dalam perspektif rohaniah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, tunjukkanlah terus kepadaku apa saja pekerjaan baik yang telah Engkau persiapkan untuk kukerjakan, dan berilah aku iman untuk melakukannya semata-mata bagi-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.